Selanjutnya PKB. Eh, Gus Khosin ya? Ya. Langsung ke 3J nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota. Yang kami hormati seluruh menteri, wabil khusus Pak Menteri ATR BPN, yang mulia Pak Nusron Wahid, dan seluruh Ketua KPU, Bawaslu, DKPP, ORI, LAN, dan seluruh jajaran. Langsung saja, yang pertama, kalau tadi pimpinan menyampaikan ini dibatasi, sebetulnya kalau efektivitas waktunya diatur ya bisa lebih maksimal ya. Ini mungkin juga masukan ke pimpinan, kalau bisa next itu janganlah sampai 7 kementerian, lembaga. Ini kan bukan sistem kerja kebut semalam ya gitu. Kita diperintah secara konstitusional, kalau tidak menyampaikan masalah berarti kita yang bermasalah kan gitu kan. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau saya ingin menyampaikan pendalaman sekaligus pemahaman, mungkin dari pendalaman ada hal-hal yang memang perlu dimitigasi, itu yang harus menjadi highlight kita bersama. Jadi untuk setkom pimpinan ini masukan, next jangan ada lagi lah satu forum sampai 7 kementerian, lembaga, maksimal 3 lah, biar waktunya efektif dan efisien. Kalau kayak gini diburu-buru kayak gini ini kan apa, nanti sebatas menggugurkan kewajiban juga nggak elok juga kita gitu ya. Yang pertama ini untuk Pak Menteri ATR BPN, Mas Nusron, terkait dengan masalah bottleneck di BPN, kita ketahui Pak Menteri bahwa BPN ini tidak berdiri sendiri mengatur tata kelola pertanahan. Saya ambil contoh paling sederhana 3 case misalkan, terkait dengan kawasan hutan. Kalau kita berbicara semangat undang-undang pokok agraria, tanah-tanah eks-barat termasuk Egendom dan lain sebagainya, itu kan sudah gugur dengan sendirinya dalam tempo waktu 20 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi dari 1960 berarti 1980. In case sampai saat ini kita masih temukan kejadian kemarin yang di Surabaya dengan Pertamina, kemudian di Bondowoso, Ijen itu dengan PTP, di Jember dengan KAI, kemudian di Sumut dengan PTP. Itu kan memang terkendala pelepasan. Jadi makna filosofis UU PA itu adalah untuk keadilan sosial masyarakat, tapi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang BUMN 16/2025, kemudian Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu menjadi privatisasi aset dengan waktu yang tak terhingga. Artinya secara filosofis saja ini sudah paradoks sebetulnya. Itu bottleneck yang pertama. Kemudian bottleneck yang kedua terkait dengan tafsir dan pemahaman kita masalah 20% FPKM atau dulu istilahnya plasma. Ini kan ada multi tafsir. Versi BPN 20% itu dari 1000 HGU yang diberikan berarti 800 itu inti, 200 untuk masyarakat. Tapi pemahaman kehutanan dan pertanian itu 20% hanya konversinya tapi diambilkan di luar inti. Lah dalam hal ini saja ini kan sudah berbeda. Lah maksud saya melalui forum yang terhormat ini Pak Menteri, kami ingin meminta uraian atau mitigasi dari seluruh problem baik terkait regulasi maupun policy kita diberikan itu. Agar penyelesaian persoalan ini tidak cicilan gitu Pak Menteri. Pak Menteri juga kan setiap case menyampaikan, mengklarifikasi, kayak yang kemarin yang lagi viral rame, yang kejadian Wapres ke-10, 12 Pak JK dengan Lipo Group. Dan Pak Menteri secara gentle mengakui memang ada kelalaian, apakah itu oknum atau institusi, tapi yang jelas tidak elok kita mempertontonkan ke publik, ya itu kita yang salah. Ya mohon maaf Pak Aziz, kalau saya bilang negara salah selalu membantah, ya kenyataannya memang begitu gitu loh. Yang satu Pak JK punya SHGB terbit tahun 92 apa 90, yang satu punya HP, hak pengelolaan. Apapun itu bentuknya, publik tidak boleh dipertontonkan kelalaian negara terhadap kebijakan yang dibuat. Saya semangat mendengar statement Pak Menteri, sekarang ingin berbenah makanya persoalan muncul semua. Husnudon saya, ini dikeluarkan semua permasalahan agar ada proyeksi ke depan ini tidak terulang lagi. Bottleneck yang tersebar di lintas kementerian, urusan pertanahan ini kan nggak selesai di BPN saja. Ada undang-undang BUMN, ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Lah kalau ini tidak
diurai Pak Menteri, artinya kajiannya ini komprehensif, kita hanya cicilan saja menyelesaikan persoalan. Padahal hemat saya, persoalan ini semua algoritmanya sudah ketemu, lokusnya saja yang berbeda-beda. Apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Jember, terjadi di Bondowoso, lokusnya saja yang berbeda, tapi problematikanya itu sama. Ada constitutional damage di sana, ada benturan secara konstitusi negara kita. Lah, DPR sebagai pembuat undang-undang punya tanggung jawab konstitusional untuk menyelesaikan itu. Itulah fungsinya evaluasi dan proyeksi pimpinan gitu. Jadi ini kan bukan forum presentasi hanya mendengarkan dari kementerian lembaga terus kita langsung dok-dok saja atau kita amini, tapi butuh pendalaman agar, saya ingin mengutip ada pepatah yang mengatakan today's solution is next day potential problem. Jadi solusi hari ini itu akan menjadi potensi problem di kemudian hari. Mungkin solusi bagi kita, tapi bisa jadi potensi masalah di kemudian hari. Lah itu yang saya minta ke Pak Menteri ya, dalam forum yang terhormat ini kita diberikan kajian internalnya, karena kami meyakini tidak ada di Republik ini satu institusi dan human resource yang lebih memahami dan mendalami urusan agraria dibanding dari ATR BPN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan progress report terkait perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi memiliki IUP, sedangkan itu sudah beroperasi, itu sampai di mana Pak Menteri? Itu hasil dari temuan kami ketika melakukan kunjungan kerja ke Jambi, ke Riau, ke Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Ada ratusan perusahaan yang sudah mengelola kekayaan negara ribuan ratusan ribu hektar, mulai dari putusan MK dikeluarkan 2015 bahwa HGU itu wajib bersama dengan IUP, bukan dipilih salah satunya, itu masih banyak yang belum punya HGU. Lah progresnya sampai di mana? Coba saya trace di beberapa kanwil, katanya data sudah masuk di kementerian, tapi belum ada feedback tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada sanksi teguran, apakah ada denda, atau langsung pencabutan izin? Tolong kami dikasih progress reportnya agar ini juga menjadi pertanggungjawaban kepada publik. Nah, terakhir untuk BPN, kami dalam forum ini juga berterima kasih di kabupaten kami tahun ini dapat PTSL 8.000, tahun depan 30.000, dan saya juga melaporkan ke Pak Menteri, Jember menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur yang mendistribusikan PTSL karena saya sendiri langsung turun menyerahkan. Ya saya harus fair juga menyampaikan ada atensi dari kementerian untuk dapil kami di Jember dan Lumajang. Begitu juga Redis, tahun ini kita dapat 2.000, tahun depan ada 4.000, jadi tidak hanya sertifikatnya yang diberikan ke masyarakat, tapi juga tanahnya melalui tanah objek reforma agraria. Selanjutnya untuk KPU dan ANRI, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip. Ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama. Jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Yang terakhir kepada Pak DKPP, beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, saya dikirimin buku Ketua DKPP, dan bukunya cukup cukup menarik, bernas. Mudah-mudahan apa yang jenengan tulis bisa jenengan tuangkan dalam bentuk kebijakan. Karena kalau saya rasa dari buku itu saja, kalau jenengan konsisten, karena saya baca bukunya Pak,
saya baca bukunya, diterapkan insya Allah tata kelola dan pelaksanaan termasuk integritas penyelenggara kepemiluan kita akan lebih proven, akan lebih profesional dan berintegritas. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Kozin. PKS Bang Mardani. Tinggal Bang Mardani ini. Monggo Bang Mardani. Maunya Kang Aus nih, tapi beliau lagi sholat. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya banggakan. Mitra kerja yang hadir, yang pertama, selalu saya angkat di forum ini bahwa mitra Komisi 2 itu adalah salah satu penopang NKRI kita. Tentu di Komisi 2 kita tidak bikin jalanan, tidak menanam padi, tidak membuat katakan peternakan, tetapi sistem bernegara yang kita bangun itu yang intangible akan sangat memperkuat fondasi dari Komisi 2. Karena itu apresiasi yang pertama pimpinan, saya setuju dengan pimpinan. Kalau melihat angka-angkanya ini incredible, tetapi saya suka mengingatkan the enemy of the best is the good and the better. Kita pengen yang terbaik, maka musuhnya itu yang baik atau yang lebih baik. Kita bukan mau buat yang baik atau yang lebih baik, kita mau membuat yang terbaik. Karena itu izinkan dalam perspektif kita ingin mendapatkan yang terbaik, saya memberikan beberapa pandangan. Yang pertama kepada Pak Menteri ATR BPN. Pak Menteri, kalau secara umum, Hernando de Soto selalu mengatakan pemerintah yang baik tidak perlu membagi uang kepada rakyat, tetapi sertifikasi tanah-tanah milik rakyat yang tadinya tidak tersertifikasi, aset mati berubah jadi aset hidup. Tantangan terbesar pandangan saya untuk 2026 itu dua buat ATR BPN. Tadi Cynthia dan teman-teman sudah mengatakan jumlah PTSL. Benar, saya kebetulan karena dari periode yang lalu itu di zaman Pak Jokowi 5 juta tercapai, 7 juta tercapai, bidang PTSL 9 juta juga tercapai. Tapi tantangan Pak Menteri dan teman-teman ini luar biasa. Para Kanta, Kanwil tuh Pak Menteri saya tahu bekerja sangat luar biasa untuk mewujudkan ini. Tapi memang political will untuk meneruskan PTSL ini yang perlu kita Komisi 2 selalu angkat. Karena selama kita belum tuntas urusan PTSL ini, maka beragam efeknya, mafia-mafianya masih bisa berkembang. Poin 2 tentu Pak Menteri dulu di beberapa kajian, ketika ada mafia yang bergerak, maju ke pengadilan, rata-rata kita kalah Pak Menteri. Karena mereka-mereka mafia itu punya uang untuk menyewa pengacara terbaik dan lain-lain. Karena itu mungkin ke depannya dalam prioritas anggaran kita alokasi untuk memberantas mafia pertanahan itu mesti kita dukung penuh. Karena itu juga tadi Mas Fauzin ngangkat, lokusnya beda-beda. Tetapi sebetulnya mensrianya sama. Ya, di mana ada gula, di sana ada semut. Saya pernah ke Denpasar, Universitas Udayana itu punya ribuan hektar, tapi tiap tahun berkurang karena memang harga tanah di sana mahal. Nah, itu akan sangat berat kalau kementerian tidak mengalokasikan anggaran untuk urusan mafia tanah. Untuk teman-teman KPU, Pak Mas Habib, Pak Sekjen, saya bangga juga Museum Pemilu itu ada di Jakarta Timur gitu loh, di dapil saya, dan saya udah berkali-kali untuk datang. Akan sangat baik kalau di daerah lain juga bisa meniru. Dan menurut saya yang terpenting memang bagaimana teman-teman KPU dengan anggaran yang sangat
terbatas ini betul-betul meningkatkan integritas dan kapasitas dari teman-teman penyelenggara pemilu. Wabil khusus kita tuh kan karena keterbatasan anggaran KPPS itu diangkatnya di akhir. Mungkin dari sekarang bisa disiapkan program kepada masyarakat untuk meningkatkan potensial pelaksana KPPS itu dari sekarang sudah mulai diproyeksikan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Teman-teman Bawaslu, ini luar biasa dan saya usul program partisipasi pengawasan pemilu dilanjutkan, diperbanyak, seluruh masyarakat dilibatkan karena memang pemilu ini bukan milik pemerintah, bukan milik parpol, bukan milik KPU, tapi milik rakyat. Karena itu rakyat yang kian cerdas mengawasi akan sangat baik. Kebetulan izin karena sekarang sedang akan proses revisi undang-undang. Menurut saya kalau kita mau naik kelas, memang penguatan dalam bab pengawasan partisipatif harus masuk ke dalam pasal-pasal kita. Nah itu Bawaslu sangat punya banyak temuan. DKPP, Pak Hedi, selamat terus dikembangkan dengan anggaran yang sangat terbatas menurut saya. Integritasnya terus, tinggal beberapa kasus, minta maaf nih teman-teman KPU, urusan pesawat jet kemarin itu harus lebih tegas dan lebih jelas. Dan sekalian, kemarin tuh udah ada keputusan, tetapi harus lebih kuat dan tegas alasannya. Sehingga kan penjaga moralnya itu DKPP, dan karena itu keputusan DKPP tidak boleh penjelasan DKPP tidak boleh DKPP itu tidak punya keberanian untuk membuat keputusan. Untuk LAN saya setuju sama Mas Ajis. Ya, ini tuh salah satu bidang utama kita, 5 juta itu dengan segala halnya, integritas. Nah, bab integritas itu kan bukan cuma pelatihan, ada literasi, ada edukasi, ada internalisasi, kalau perlu sampai ke ideologisasi, bahwa penjaga NKRI itu ya teman-teman ASN. Di India itu yang sangat luar biasa itu ASN-nya betul-betul menyatu dan saya dukung untuk terus program ini walaupun mungkin sekarang ini dengan koneksi internet yang sangat baik tidak semua program dan saya lihat LAN juga ada mengakomodasi tidak semuanya offline. Online pun punya kualitas yang baik selama evaluasinya tuh berjalan dengan baik. Untuk 2026 saya dukungin. Untuk arsip ini sangat terbatas, mungkin harus cari betul-betul satu titik di mana saya kemarin membahas dengan beberapa pakar tentang Gen Z. Ya. Gen Z itu sama sekali nggak tahu tentang reformasi. Sama sekali disconnected bahwa kita pernah punya isu menentang KKN, menentang korupsi. Nah, padahal 98 kan baru saja gitu. Tidak perlu kita ke 65, tidak perlu ke 45. Maksud saya memang bagaimana arsip nasional sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa itu bisa maju ke depan. Nah menurut saya itu bisa dengan mengambil 1-2 titik tertentu. Ombudsman, Mas Naji ini luar biasa. Saya dukung kemarin Ombudsman mengangkat beberapa diskusi publik yang muncul ke publik. Buat saya itu dilanjutkan. Itu diskusi publik ketika Ombudsman sangat cocok karena fakta-fakta yang masuk. Tadi Pak Ketua ngangkat kan urusan agraria, kepolisian, pendidikan, segala macam. Isu-isu itu buka saja ke publik sehingga bergulir menjadi isu publik yang dengan demikian publik makin aware. Mana-mana titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi Ombudsman. Terakhir, pimpinan, ke depan ini ada indikasi bacaan-bacaan ekonomi itu tidak terlalu baik secara global. Mungkin secara nasional dengan target 8% Pak Prabowo kita berharap. Tetapi dengan alokasi pada program-program strategis dan 2 tahun ini selalu ada efisiensi dan penyesuaian, usul saya, mitra Komisi 2 perlu berpikir. Kemungkinan ada pemotongan berikutnya di 2026 sangat besar. Dan kalau dibagi dengan gaya normal kepada jumlah satker yang ada, nantinya impact-nya nggak kelihatan. Mungkin harus lebih berani para mitra ini di 2026 memfokuskan pada 2 titik prioritas
sehingga betul-betul impact-nya ada. Dari situ kami di Komisi 2 yang memang punya fungsi budgeting bisa menelitinya dengan sangat baik. Karena seperti dari Mas Khojin dan teman-teman dengan 7 yang banyak gini, besok juga kita bukan salahnya pimpinan sih Mas Khojin, emang kitanya banyak itu mitra kita 14 itu kan. Nah sehingga buat saya memang inisiatif dari mitra untuk berani memilih fokus-fokus, katakan dari 100 masalah, dari 10 masalah, pilih 2 yang kalau ini selesai, yang lain selesai gitu kan. Karena ada pekerjaan besar yang kalau dikerjakan semua pekerjaan yang kecil selesai dengan sendirinya. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mardhani. Selanjutnya fraksi PAN dan fraksi Demokrat, nggak ada orang ini ya, nggak ada. Nah, kita lewati meja pimpinan, kita perpanjang sampai 30 menit ya, selesai 13.30 ya, oke ya, oke teman-teman, ya monggo dari meja pimpinan kalau ada pendalaman saya persilakan. Terima kasih Pak Zul, pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, mitra kerja, Menteri ATR BPN, Ketua KPU, Kepala ANRI, Ketua Ombudsman RI, Kepala LAN, Ketua DKPP, dan Ketua Bawaslu yang saya banggakan beserta jajarannya. 1 tahun kita sudah duduk di ruangan ini. Hari ini kita melakukan rapat dan besok dan lusa terkait kinerja Komisi 2 dan mitra kerja untuk mengakhiri periode tahun 2025 yang nanti akan kita susun sebagai pertanggungjawaban publik kalau tidak salah sebelum reses. Kami juga ingin berharap kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian sebagai mitra kerja untuk kita adakan pertemuan dengan kawan-kawan media sebagai tanggung jawab tugas kewenangan kami Komisi 2 yang mendapatkan mandat rakyat untuk bekerja salah satunya secara transparan dan akuntabel. Kami berharap 1 tahun ini sebagai langkah awal yang cukup bagus, masa transisi pemerintahan sebagai fondasi untuk masuk ke tahun-tahun berikutnya. Maka rapat hari ini sebenarnya lebih melihat penyerapan secara kuantitatif anggaran di tahun 2025 yang mungkin itu tidak bagian dari rencana sebelumnya, terutama Menteri ATR BPN, karena itu bagian dari rencana kementerian di tahun 2024. Begitu juga di Komisi 2 yang hampir 60% berubah anggotanya. Satu persatu memang selalu kita akan evaluasi dan kita akan melihat dalam evaluasi itu tentu ada plus minusnya. Yang plus kita apresiasi, yang minus kita perbaiki untuk kinerja tahun berikutnya. Kami ingin mempertanggungjawabkan kalau soal anggaran ya kos rupiah berapapun benefitnya apa. Ini yang sebenarnya kita cermati, jangan sampai publik menilai kita hanya setuju copy paste dari tahun anggaran ke anggaran berikutnya tanpa melihat, mencermati benefit rasio yang didapatkan di dalam konteks publik itu apa, peran publik itu apa. Ini yang menurut saya nanti ke depannya kita akan semakin ingin mendapatkan di proses rencana anggarannya dulu dan kemudian pelaksanaannya. Dari Kementerian PAN-RB tentunya langkah yang kami apresiasi, ya, bagaimana berupaya menjaga tingkat realisasi anggaran tetap tinggi meski sempat terkena blokir efisiensi. Kementerian ATR BPN, Kementerian ATR BPN sempat kena blokir efisiensi. Dan salah satu program yang andalan yang setiap kita kunjungan kerja komisi dan
kunjungan kerja pribadi adalah PTSL. Dan beberapa penyelesaian sengketa ini yang terus-menerus kita cermati, baik yang kita temui di kunjungan spesifik, kunjungan komisi maupun yang datang ke Komisi 2. Fakta di lapangan kita ketemu langsung maupun yang termuat di berbagai media sosial, media mainstream, dan juga yang langsung ditemui oleh Pak Menteri adalah konflik agraria dan sengketa pertahanan dari berbagai daerah ini eranya era informasi digital, medsos, sehingga semua masalah, baik masalah pertahanan perorangan dengan BUMN dan pemerintah atau dengan swasta ini muncul. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan reforma agraria ini perlu dimaksimalkan untuk menyentuh ke akar masalah. Tugas berat dari Kementerian ATR BPN adalah bagaimana ketimpangan penguasaan tanah dan lemahnya penataan ruang di berbagai daerah ini betul-betul ini menjadi beban ke depan, walaupun sudah diatasi dari laporan kinerja, tapi saya yakin ini akan terus menjadi satu beban berat yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR BPN. Kami berharap di tahun 2006 ATR BPN dengan kepemimpinan Pak Nusron Wahid akan memasuki fase konsolidasi digital, bukan hanya memperbaiki pelayanan, tapi kemarin kita kunjungan di Jawa Tengah akan menghasilkan suatu ekosistem data pertahanan nasional yang utuh dan terintegrasi. Tidak big data, tapi integrasi data. Dari Pemda, dari kantor pajak juga ada, dan sistem hal-hal yang terkait dengan pelayanan, digitalisasi ini satu legacy yang akan kita tinggalkan nantinya berhasil secara maksimal di tahun 2029. Ini menjadi satu target kami dari Komisi 2 yang juga dari target Kementerian ATR BPN. Seperti yang dari awal Pak Menteri sampaikan bahwa reforma agraria menjadi program prioritas Presiden Prabowo, yang itu merupakan satu hal yang sangat terkait. Salah satunya yang saya ingat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim di wilayah sasaran. Ini salah satu tujuan reforma agraria, ya, dan ini menjadi narasi resmi Kementerian ATR BPN sejak awal rapat di sini. Maka untuk itulah penyelesaian konflik pertahanan, ya, strateginya seperti apa, dan itu perlu dilakukan dengan mekanisme yang transparan, ya, terbuka, dan harus melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ini penting karena kepercayaan publik dengan demikian akan semakin kuat dengan kehadiran negara dalam urusan-urusan tanah akan terselesaikan, dan secara kuantitatif ini akan terus meningkat. Saya kira itu yang harus kita hadapi betul mengenai Kementerian ATR BPN, dan kami Komisi 2 tetap akan menjadi
mitra kerja dalam proses legislasi, proses anggaran, maupun proses pengawasan. Tentang DKPP, kami berharap DKPP di tahun 2026 memperkuat fungsi pencegahan dan pendidikan etik. Dari kinerja yang kemarin, kami berharap hal yang terkait penguatan indeks kepatuhan etik sebagai instrumen pencegahan ini penting, bukan hanya penindakan. Kami Komisi 2 tentunya ingin bagaimana hal-hal yang resmi disampaikan ke DPR dan pemerintah yang kita dapatkan dari berbagai rapat di Komisi 2 akan menjadikan bahan informasi, data, dan evaluasi untuk revisi Undang-Undang Kepemiluan. Indeks kepatuhan etik perlu diperdalam dan dipublikasikan secara terbuka sehingga bisa menjadi rujukan bagi publik, bisa menjadi rujukan partai politik, bisa menjadi rujukan DPR dalam menilai kualitas penyelenggaraan di tiap daerah yang tentunya ini akan terus kita tingkatkan. Untuk KPU, kami berharap tahun 2026 menata kembali prioritas anggaran sehingga dua hal yang perlu dijaga ketat, kualitas data pemilih dan pendidikan pemilih. Saya kira ini penting. Jikalau terjadi efisiensi, dua sektor ini harus menjadi prioritas. Kemudian Bawaslu, saya melihat dari berbagai sosialisasi, kolaborasi nanti ke depan antara lembaga negara dengan rakyat lewat partisipasi pengawasan pemilu. Ini penting. Ya. Kemarin 25, 26, 27, 28, rakyat itu protes sampai 178 titik mendemo anggota DPR. Itu dimonitor langsung lewat gensetnya. Bandara, di jalan, semua terdeteksi anggota DPR itu kemana. Saya melihat partisipasi masyarakat lewat pengawasan, berkolaborasi dengan lembaga Bawaslu, ini satu hal yang akan memberikan optimis bagaimana ke depan pemilu itu akan semakin berintegritas. Pemilu itu akan semakin berkualitas. Tentunya dibarengi dengan peningkatan integritas dan kapasitas kawan-kawan Bawaslu yang itu akan menunjukkan trust bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengawasannya. Kami berharap dengan arah Bawaslu dan KPU menjadi lembaga permanen, tentunya dengan konsekuensi anggaran, bagaimana proses peningkatan kompetensi pemilih ini menjadi garapan selama 2026, 2027, 2028 termasuk dalam kaitan kompetensi untuk terlibat dalam proses pengawasan. Dan kelihatannya produk demokrasi yang periode ini begitu dikritisi, saya 5 periode menjadi anggota DPR, ya dari perilaku anggota Dewan sampai keputusan kelembagaannya itu betul-betul dikritisi. Maka konsekuensinya tentu rakyat ingin mendapatkan kualitas anggota Dewan baik pusat sampai daerah, presiden, gubernur, dan kepala daerah yang semakin mempunyai legitimasi dengan kompetensi dan kepemimpinan yang semakin baik, maka pengawasan yang akan dilakukan rakyat lewat berbagai program dari Bawaslu ini harus semakin ditingkatkan di tahun 2026. Andri, kami berharap satu program prioritas yang harus
menjadi andalan dan legasi tahun percepatan digitalisasi arsip statis dan terjaga. Dari beberapa kita rapat, perlu penetapan prioritas nasional digitalisasi. Misalnya untuk arsip agraria, misalnya untuk arsip pemilu, bencana, ya, yang sekarang ini banyak muncul, ya, termasuk juga arsip kebijakan strategis negara. Silakan anggarannya kalau cupet-cupet yang mana yang mau diprioritaskan. Ya. Menyusun peta risiko arsip. Mana arsip yang kemarin kita kunjungan sudah disampaikan, mana-mana arsip yang rentan rusak, mana yang paling penting dalam nilai sejarah. Peta ini kemudian menjadi dasar alokasi sumber daya digital, bukan sekedar berdasarkan kemudahan teknis. Ombudsman adalah produk dari Reformasi 98, bagaimana rakyat dan kebijakan pemerintah ini terjadi defisit yang tentunya aksesnya defisit ini adalah ombudsman. Kami berharap ombudsman ke depan termasuk kalau toh ada kepemimpinan yang baru fokus pada sektor berisiko tinggi dan berdampak luas. Seperti sekali lagi saya sampaikan tadi adalah persoalan agraria, pelayanan pendidikan, kemudian kesehatan pendidikan. Kami berharap bagaimana menguatkan mekanisme pelaporan hasil pengawasan dan rekomendasi yang disampaikan kepada DPR. Setiap temuan Ombudsman dapat segera ditindaklanjuti melalui pengawasan komisi terkait atau perlunya beberapa revisi regulasi. Dan tepat tadi disampaikan oleh teman-teman, faktor no viral no justice ini kok menjadi tren. Bagaimana persoalan rakyat yang dibawa ke ombudsman untuk bisa dijadikan tidak hanya narasi yang antara rakyat dan ombudsman, tapi juga menjadi narasi publik. Ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, bagaimana model role model seperti apa, komunikasi antara rakyat dengan ombudsman yang bisa mengangkat berbagai persoalan-persoalan yang tentunya ini menarik, bisa menjadi model pengawasan yang lebih hemat biaya, tetapi tinggi dampaknya. Ini yang saya kira perlu kita pikirkan, ya. Perlu pengawasan yang tematik berbasis data pengaduan tentunya, dan lewat mekanisme digital yang kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, NGO, masyarakat sipil maupun media. Saya kira ini yang perlu diberikan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Saya kira itu Pak pimpinan rapat, kita harapkan rapat di akhir periode tahun 2025 ini kita harapkan bisa berdampak pada perbaikan kinerja yang saat ini terus terang DPR sangat diawasi oleh rakyat dengan berbagai kerja kelembagaannya maupun perilaku anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bimo dari Wakil Ketua